Bentar. Udah ada belum? Udah ada Kak, aman Kak. Belum muncul ya, aman ya. Muncul, aman. Oke. Baik, gue buka dulu ya untuk sharing pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Sebelumnya juga terima kasih banyak dari Kak Nesya sendiri dan tim dari MCN Trophy juga yang udah nge-reach out saya buat jadi speaker di sharing bareng afiliator ini. Seru banget, excited banget. Terima kasih banyak dan seluruh teman-teman afiliator, teman-teman perjuangan saya, karena saya juga seorang afiliator. Teman-teman apa ya, bisa dibilang seperjuangan, sehidup semati, nggak ngonten, nggak jajan lah ya, bisa kita bilang ya, nggak afiliat, nggak jajan, bisa bilang gitu. Kan kalau ada yang bilang kan nggak COD, nggak jajan. Ini kalau kita nggak ngonten, nggak jajan. Seru banget hari ini. Kurang lebih ada beberapa materi seputar ya call to action lah bisa dibilang ya. Seputar call to action, seputar dari unsur-unsur dalam konten affiliate. Sebetulnya kan kalau call to action ini kan memang dasarnya dari sebuah konten gitu kan. Dari sebuah konten maupun itu konten affiliate ataupun konten entertain kayak ya kita bikin konten edukasi ataupun apa pasti kan ada yang namanya call to action. Tapi sebelum kita masuk ke materi, gue mau perkenalin diri gue dulu. Ini nggak apa-apa ya ngomongnya gue dulu soalnya, soalnya biar kita lebih enak kali ya, biar kayak rasa lebih nongkrong gitu. Jadi kita santai aja kan ya Kanesha ya, nggak formal-formal banget kan ini. Santai aja Kak ini. Gak apa-apa, aman-aman. Sorry ya kalau gue lu jadi ke bawah tongkrongannya, tapi memang eh, kalau memang ikan ini semi formal, jadi kita lebih enjoy aja gitu ya. Sebelumnya kenalin dulu, eh, nama gue Zaid, bisa kalian manggil. Tapi di sini Mang Jai itu bisa dibilang apa ya? Nama panggung lah ya. Nama panggung. Ya pasti dalam kita mau buat konten atau buat niche itu pasti ada nama yang harus benar-benar gampang diingat lah, bisa dibilang kayak gitu. Kenalin gue Mang Jai, panggilannya Mang Jai boleh. Remaja anak satu, remaja anak satu atau Bapak Gen Z lah, masih muda, udah punya anak satu. Konten kreator affiliate dari tahun 2024, kalau nggak salah dari Oktober yang lalu, tahun lalu. Jadi kurang lebih udah ada setahun gue menjalani sebagai afiliator juga. Jadi sebagai praktisi juga bisa dibilang lah ya. Kita juga terjun ke dunia affiliate itu. Kemudian kreatif director juga di salah satu agensi. Kemudian gue juga guru juga di salah satu sekolah swasta. Jadi bisa dibilang triple job lah. Triple job lah bisa dibilang di dunia, di era sekarang ini memang kerjaan tuh apa aja lah diambil. Eh, Love Back Story dulu kenapa gue bisa ada di bahas CTS sebetulnya. Mungkin teman-teman afiliator di sini ada yang pernah ini ya ngelihat sebuah konten yang kayak misalkan kata-kata yang tips ini, tips ini ke akun ini. Nah, tips itu ke akun gue misalkan yang di TikTok. Nah, itu tuh ini cerita sedikit aja ya teman-teman ya. Gue tuh nggak sadar kalau misalkan kalau konten gue yang ada di konten itu naik gitu viral. Sebetulnya waktu itu gue cuman sharing seputar CTA karena keresahan gue sebagai afiliator waktu itu bingung gitu, bingung cara bikin CTA yang bagus kayak gimana, yang cocok kayak gimana, yang efektif juga kayak gimana. Akhirnya gue sambil ngulik-ngulik sendiri karena keresahan pribadi itu, karena gue orang suka sharing gitu ya, gue suka sharing. Akhirnya gue luapin aja deh, iseng-iseng di konten gue itu sharing seputar CTA affiliate tentu saja, seputar CTA affiliate. Nah dari situ gue sering-sering sharing, tiba-tiba mungkin ke highlight atau notice gitu ya, banyak teman-teman yang alhamdulillahnya eh, ngerasain gitu sharing dari gue yang dari call to action afiliator itu. Jadi sebetulnya kita tuh sama ya, gue juga sama seorang afiliator juga yang
suka sharing aja sebetulnya, suka sharing seputar call to action. Nah, di pembahasan kali ini kan kita akan ngebahas sebuah call to action ya. Oh ya, sebelumnya teman-teman kalau misalkan suara gua nanti agak hilang-hilang atau gimana, boleh dibantu chat atau bantu ngomong aja ya. Aman ya Kanesha ya? Aman Kak, aman. Oke, Sip. thank you. Kita masuk ke kenapa CTA itu penting atau kenapa call to action itu penting banget. Nah, sebelum kita masuk ke pentingnya sebuah call to action dalam sebuah konten affiliate, kita harus tahu dulu dasarnya. Kan basic banget lah ya. Bila dibilang basic banget call to action itu apa? Bisa dibilang call to action itu narik atau ngajak. Ngajak, ya ngajak orang sudah pasti ya. Ngajak orang untuk melakukan aktivitas apa nih? Aksi apa nih dari setelah nonton konten kita. Bisa dibilang juga maksa informasi. Jadi kita tuh di call to action itu benar-benar naruh yang namanya informasi yang maksa orang itu buat tahu, buat melakukan aksi tersebut. Karena kalau dalam sebuah konten kita atau dalam sebuah konten affiliate kita tidak ada CTA, itu viewers atau penonton itu cuma nonton doang. Misalkan contoh kayak contoh ya, nih gue contohin, kita langsung teori sambil praktek aja. Misalkan kalau tanpa CTA, kontennya misalkan kayak gini, nih gue ada makaroni misalkan. Ada makaroni berarti kita food ya atau makanan lah ya, konten niche kita. Kita di konten itu cuman review sambil makan doang. Kita makan, ini enak nih guys. Makaroninya rasanya pedes, gurih, harganya juga murah lagi. Pokoknya enak banget ini makaroninya ya. Nah udah seputar itu doang. Kan harusnya ada yang namanya call to action. Ada yang namanya ngajak orang supaya beli. Karena kan kita afiliator ya. Pasti ada dong kita ngeselipin link ataupun selipin keranjang kuning. Nah, berarti kalau cuma nggak ada CTA-nya, berarti kayak gitu doang. Kalau kita misalkan pakai CTA di akhir, berarti bisa kita tambahin. Buruan nih, guys, ada di keranjang kuning di bawah sini. Misalkan contoh kayak gitu, itu yang basic banget. Langsung aja dibeli kalau mau makaroni yang enak ini. Nah, secara fundamentalnya atau secara dasarnya udah aman lah ya. Kita cuma juga mungkin bisa dibilang sudah cukup paham dengan call to action itu. Itu namanya ngajakan, naruh informasi apa yang harus dilakukan setelah nonton konten kita. Entah dia suruh beli, atau entah dia suruh komen, atau suruh share. Kan bisa aja kan. Share nih ke grup keluarga kamu buat beli makaroni, kan bisa kayak gitu contoh. Nah, itu call to action juga kayak gitu. Nah, sesuai dengan keresahan tadi, ini masalah terlibat ya dari afiliator. Yang pertama itu tadi, satu, rajin konten tapi nggak ada yang check out. Bener apa enggak nih? Kayaknya benar sih, soalnya gue juga pernah ngalamin. Soalnya gue juga pernah ngalamin rajin konten tapi nggak ada yang check out. Karena di bulan, ini cerita lagi sedikit, di bulan pertama gue tadi, Oktober 2024, gue ngonten 1 bulan full dengan rata-rata dalam rata-rata seharinya itu bisa 5 sampai 7 konten. Dalam 1 bulan gue konsisten kayak gitu, yang beli berapa coba? Yang beli cuma satu. Bayangin, kayak kalian dagang nih, dagang di toko atau ya di mana lah, Tanah Abang lah misalkan. Kalau nggak ada yang tahu Tanah Abang tuh kayak di ya di mall lah, di mall di ruko-ruko. Kalian dagang 1 bulan, kalian buka setiap hari, tapi yang beli cuma satu orang. Nah, kan rasanya gimana ya? Rasanya kayak ya antara mau nutup dagangan, males lagi. Nah, ini masalah terrelate karena gue juga ngerasain waktu itu. Kemudian bingung mikir ide konten harus gimana lagi. Nah ini gue juga ngerasain. Pasti teman-teman juga ngerasain di sini. Sehari ini kita bikin ini besok bingung nih. Aduh mikir apa lagi. Nah ini bikin lama. Kemudian ada kemudian. Nah ini paling sering banget lah ya. Paling sering dirasain relate relate banget nih pasti kayak gini. Kemudian sehari ngonten sehari bolos lah bisa dibilang. Hari ini ngonten nih. Tuh semangat semangat banget konten. Pasti ngeliat view-nya ataupun ngeliat engagementnya ataupun ada yang check out atau enggak, nggak ada, nol, besoknya udah malas gitu. Masih ada yang kayak gitu. Kemudian bikin konten ala kadarnya aja, yang penting jadi. Nah, ini konten keempat hal ini yang bener-bener gua rasain dan ternyata relate bener ya pasti ya teman-teman ya, teman afiliator di sini.
pasti relate banget keempat masalah ini. Sorry. Dari keempat masalah yang tadi, ada juga nih muncul sering pertanyaan perbedaan CTE dan hook, betul ya? Betul. CTA dan hook ini juga pasti banyak yang nanya. Karena di kolom komentar gue itu waktu itu ada yang nanya, kayaknya sama deh Kak, eh, hook sama CTA itu. Nah, kalau menurut opini gue sendiri ya, ini menurut opini gue, setiap call to action, setiap call to action itu bisa jadi hook. Tapi nggak semua hook bisa jadi call to action. Paham nggak maksudnya? Jadi setiap call to action itu bisa jadi hook, tapi nggak semua hook bisa jadi call to action. Contoh, nih ada contohnya di sini. Contoh, di setiap call to action kenapa bisa jadi hook, misalkan jangan klik keranjang kuning di bawah sini. Nah, misalkan itu gue pernah pakai. Ini kan sama aja call to action ya. Jangan klik, berarti orang jangan klik, jangan melakukan sesuatu, jangan melakukan aksi sesuatu. Keranjang kuning di bawah sini. Nah, itu bisa jadi hook di depan tuh. Emang kenapa sih nggak boleh diklik? Nah, itu kan bikin orang penasaran. Nah, itulah kuncinya. Hook itu kan bikin orang penasaran, dalam call to action itu aksi. Nah, ini bisa digabungin. Jangan klik keranjang kuning di bawah sini. Kalau misalkan yang nggak, tapi nggak semua hook bisa jadi CTM, misalkan hooknya itu visual hooknya kayak banting barang. Nah ini gue contohin lagi ya makaroni ya. Aduh di blur makaroni. Nih gue contohin lagi ya misalnya makaroni. Misalkan makaroni kan ada lah ya hook-hook visual yang dia ngehamburin gitu. Misalkan nih gue contoh gue lempar ke kamera gini makaroni. Ataupun misalkan makaroni gue ini banyak gue tebarin gitu. Nah itu hook tuh. Tapi kan nggak jadi CTA kan? Nggak jadi call to action. Karena orang penas apa penasaran gitu kok dihambur-hamburin. Nah, tapi nggak ada aksinya. Nah paham lah ya maksudnya ya. Tapi nggak ada aksi buat dia tuh mau beli makaroninya ataupun mau check out makaroni ataupun mau share. Ya paling cuman komen yang itu kenapa dihambur-hamburin gitu ya, komen-komen itulah ya. Tapi itu nggak jadi call to action buat jadi affiliate kita gitu. Nah itu menurut opini gue, setiap call to action itu bisa jadi hook, tapi nggak semua hook itu bisa jadi CTA. Nah ini jadi bisa kita bedain lah ya. Halo, Kak Zaid, sepertinya suaranya tidak terdengar ya? Kak Zaid, apakah masih di Zoom? Oh, Kak Zaidnya keluar, teman-teman. Oh, Kak Zaid gimana? Udah aman kah? Udah aman? Aku keluar ya? Iya, tadi keluar, Kak. Sekarang aman sih suaranya. Aman. Aman-aman. Dari mana tadi keluar ya? Sorry, nggak tahu aku. Gue Tadi nggak tahu lagi tadi. ceritain yang makaroni. Dari tema apa? Dari bagian mana? Dari bagian mana? Sorry, sorry. Masih Dari bisa pas ceritain lagi, Kak, atau gimana? masih bisa. Tapi tadi gue keluarnya keluar dulu apa ada nge-lag dulu Ada nge-lag dulu sih, Kak, tadi sebelum di slide yang ini. sebelum di slide yang ini, Iya, yang ini. iya. Tadi nge-lagnya di sini. Nge-lag ada sih. Di mana ya? Maksudnya dari awal banget apa pas Gak sudah di usah, Kak. Gak tengah-tengah usah, atau gak usah akhir-akhir? dari awal banget. Oh, dari awal banget. Berarti tadi Iya. di awalnya masih dapat lah ya. Masih dapat, masih dapat. Masih Masih aman. dapat. Oke. Yang sorry, sorry, gue juga nggak tahu tadi tiba-tiba keluar sendiri kaget. Ya, boleh Oke, lanjut aja, Kak. Nggak apa-apa. lanjut ya. Ya. Kita lanjut tadi kan ngebahas seputar eh, kenapa call to action seperti itu. Nah, tadi gue juga selipkan sedikit perbedaan dari call to action sama hook. Jadi kesimpulan dari kenapa call to action itu penting, bisa dibilang penting banget karena itu unsur dasar sebuah konten gitu. Maupun dari konten selain affiliate ya. Ini kita gambarin misalkan selain affiliate, itu call to action itu termasuk ke dalam basicnya banget lah dalam sebuah konten. Jadi itu penting gitu. Ditambah lagi kita ini kan ada niche tertentu di affiliate. Berarti kita
ada call to action yang namanya buat orang tuh mau beli. Karena kan kalau affiliate tuh pasti orang kita nge-review barang orang gitu secara nggak langsung. Nah, itulah pentingnya call to action. Jadi penting banget kalau ditanya penting atau enggak, penting banget. Bukan penting doang, penting banget gitu ya. Penting banget. Nah, dari beberapa pembahasan tadi, kenapa call to action itu penting banget, ini akan gue lebih coba kita detailkan lah ya. Detailkan, kita bahas, kita ulik-ulik sedikit. Mungkin sudah kelihatan ya sini 5 karakteristik call to action atau CTA yang efektif. Nah, ini ada 5 berdasarkan eh gue pribadi sendiri, secara gue bikin call to action, yang gue terapkan juga di konten-konten gue sendiri. Nah, ini bisa gue sharing seputar call to action ini. Yang pertama itu ada call to action anti ribet to the point. Bisa dibilang kayak gitu. Call to action anti ribet to the point. Atau dalam bahasa lainnya bisa dibilang call to action hard selling lah ya. Pasti kan juga sering dengar ya. Hard selling. Jadi to the point langsung. To the point langsung. Contoh kayak gimana? Contohnya kayak gini. Nah ini mungkin teman-teman afiliator juga udah sering pakai kayak gini. Barangnya udah gue taruh di keranjang kuning. Nah ini juga termasuk ke dalam karakteristik. Jadi kalau kita bilang ini terlalu dasar tuh nggak apa-apa ya. Karena yang penting kita punya variasi gitu lah bisa dibilang. Kita punya variasi sebuah call to action dalam setiap kita mau konten. Biar apa fungsinya? Biar kita nggak bosen. Biar kita nggak bosen ngonten. Karena kan kalau udah sehari kita bikin 5 produk, ya pasti dong ada masa nggak bosen gitu lah ya. Jenuh gitu misalnya sehari bikin 5 1 jam kita bikin berapa, apalagi narasinya atau skripnya gitu-gitu terus pasti kan kita bosen. Ditambah lagi kalau nggak ada yang beli, itu bisa makin bosen lagi. Nah makanya supaya kita nggak bosen, supaya kita lebih variasi ya ada beberapa pilar-pilar atau beberapa konsep dari call to action ini. Nah, misalkan yang tadi ini yang pertama ya. Saya lihat ini call to action yang pertama yang to the point. Yang nggak ribet. Jadi kita ya udah barangnya udah gue taruh di keranjang kuning ya. Langsung aja cek. Misalkan langsung aja. Nah, langsung aja klik buruan. Langsung aja klik buruan supaya ini tuh bikin audiens ngerasa ditodong beli gitu. Nah, kalau yang to the point ini dia ditodong suruh beli. Ditodongnya tapi bukan ditodong kayak maling ya yang kayak di dia di depan kayak gini. Oh ya beli sekarang buruan gitu. Gitu enggak. Tapi yang ini yang lebih dia tuh ngerasa kalau lagi nonton tuh waduh disuruh beli nih. Ya udah minimal ngeklik dulu deh. Minimal ngeklik dulu. Minimal ngeklik dulu keranjang kuningnya karena klik itu ngeklik keranjang kuning itu juga termasuk apa ya terbacanya kita ke algoritma TikTok gitu. Karena kan ada unsur algoritma yang bisa kita tahu sedikit demi sedikit kayak misalkan eh, banyaknya views itu kan sudah pasti kan kayak misalkan views kita berapa 1.000 2.000 atau mentok 200 Kak views saya mentok 200 terus gimana ya. Itu komen-komennya sering banget itu ya kayak gitu. Terus share-nya ataupun di save-nya. Nah, itu kan termasuk ke dalam algoritma. Sama kayak retention time-nya. Retention time itu kayak misalkan dalam bahasa mudanya itu orang betah nggak sih nonton video kita gitu. Nah, nah ini juga sama. Ngeklik keranjang kuning kita juga tanpa ini ngeklik doang ya maksudnya. Ngeklik kan pasti muncul tuh pop up ininya produknya. Ini ngeklik doang itu juga ngebantu akun kita atau konten kita itu terbaca algoritma gitu. Dia tanpa harus masukin ke keranjang ataupun check out itu juga sudah lumayan gitu menaikin upgrading dari konten kita. Minimal ngeklik aja dulu deh. Jadi ada minimalnya tuh minimal nonton, minimal ngeklik, minimal masukin keranjang, minimal check out kan karena masukin keranjang belum tentu check out. Bisa masukin keranjang sebulan 2 bulan baru di check out kan bisa kayak gitu. Nah ini contoh dari call to action yang pertama anti ribet to the point. Nah, bikin audiens ngerasa ditodong, tahu suruh beli hard selling bisa dibilang. Dan yang kedua, nah ini yang call to action soft selling, pelan tapi pasti. Ya, bisa dibilang pelan tapi pasti. Biasanya call to action yang soft selling ini dia dibalut dengan narasi atau dengan storytelling lah bisa dibilang, dengan cerita dia. Jadi cerita keresahan dia menggunakan dari produk ini. Itu pasti nanti tiba-tiba di akhirnya itu disuruh beli gitu. Tanpa kita sadari kita tuh disuruh beli gitu. Nah ini bisa gue kasih contoh kalimat itu misalkan kayak gini. Gue juga dulu punya masalah misalkan masalah apa misalkan jerawatan misalkan.
misalnya jerawatan gitu, misalkan skincare, misalkan gue juga dulu punya masalah jerawatan, bla 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 segala macem, kemerahan apa, terus akhirnya muncullah produk yang munculin apa misalkan skincare apa ya, skincare apa kan ya biasanya, skincare apa yang bikin jerawatan, moisturizer ya gak sih? Bisa lah ya Moisturizer, misalkan, Kak. ya misalkan moisturizer, akhirnya moisturizer ini yang bantu gua supaya wajah nggak jerawatan lagi, tuh lihat efeknya kayak gini. Nah tanpa kita sadarin itu tuh ternyata call to action soft selling. Nah, bikin audiens ngerasa butuh banget gitu karena secara review itu langsung gitu, secara reviewnya langsung, jadi oh iya bener ya, ini dia jadi putih misalkan, oh iya ini gue jerawatan juga nih, coba pakai ini. Nah itu kan beli tanpa kita nodong, yaudah nih buruan langsung cek di keranjang kuning ini, beli nggak gitu misalkan, langsung klik aja gitu kan, nggak kan di sini. Nah di sini dia pakainya soft selling, pelan tapi pasti. Nah ini bisa teman-teman afiliator juga gunain kalau misalkan konten kalian itu yang voice over, misalkan yang storytelling lah sambil cerita sedikit-sedikit, yang suka cerita, yang suka ngomong, itu cocok nih pakai call to action yang karakternya itu yang soft selling, pelan tapi pasti. Nah, nextnya kemudian yang ketiga ada call to action value atau, nah, call to action value ini hampir sama kayak yang soft selling tadi, tapi ini tuh lebih ke apa ya? Bermanfaatnya si produk ini. Ini banyak banget yang nanyain produknya, nggak perlu mikir lama lagi, cek sekarang. Yang tadi gue bilang bikin audiens berpikir long last value dari produk itu. Jadi misalkan kalau kita beli produk ini tuh benar-benar worth it lah bisa dibilang. Nah, jadi bisa dibilang produknya ini benar-benar worth it untuk kita beli gitu. Nah, ini tuh lebih ke call to action yang bervalue, yang benar-benar trust viewers kita yang nonton kepada produk itu. Jadi kita mainnya kalau ini tuh di produk. Nah, misalkan produk kayak tadi skincare ataupun kayak HP teknologi lah, misalkan kayak TWS misalkan ataupun kayak mic. Jadi itu call to action itu kita ningkatin kelebihan dari si produk tersebut. Misalkan perbedaan dari mic yang 100.000 atau yang 500.000 ataupun yang 50.000 sama yang lebih. Nah itu kan kita kan ningkatin value-nya atau kelebihan dari produk itu. Oh kalau yang 500.000 ini lebih awet, lebih apa misalkan kelebihan-kelebihannya. Nah call to action value inilah yang bisa, salah satu call to action yang bisa kita bawakan di konten-konten tersebut yang benar-benar kita meng-highlight, bisa dibilang meng-highlight, menonjolkan kelebihan dari si produk itu. Jadi kalau si call to action value ini bisa secara simpelnya itu dia lebih ke produknya apa, terus kita tonjolin manfaatnya, terus tonjolin lagi fungsinya, bakal awet atau enggak, misalkan contoh kayak gitu. Jadi dia tuh mikir kalau kalau beli ini nggak sia-sia gitu lah bisa dibilang. Kalau beli ini nggak sia-sia karena ini awet, karena ini bermanfaat banget, worth it banget untuk dibeli. Nah, contoh kayak gitu. Ini call to action yang ketiga. Karakter call to action yang ketiga. Tadi yang pertama kita ada call to action yang to the point, yang hard selling. Bisa dibilang hard selling to the point, nggak pakai ribet. Kemudian yang kedua ada call to action yang soft selling, pelan tapi pasti. Dan yang ketiga ini call to action value. Nah, kita masuk yang ke karakteristik call to action yang keempat. Call to action urgensi atau urgent atau darurat lah bisa dibilang. Nah, contoh kayak gini. Please cek sekarang di keranjang kuning karena lagi banyak banget diskon. Misal contoh kalimatnya kayak gitulah ya. Nah, kalau kita bedah, nah ini kan tadi sambil kita bahas eh, tagline-nya atau judulnya, kita bedah juga kan ya di sini. Sambil kita bedah juga, sambil kita ulik juga, kenapa sih dinamakan call to action eh, urgensi gitu atau darurat, urgent lah ya bisa dibilang urgent. Urgensi. Please cek sekarang di keranjang kuning karena lagi banyak banget diskon. Biasanya call to action ini tuh dipadukan dengan gimmick kita yang buru-buru, bisa kayak gitu. Atau gimmick kita yang marah-marah bisa. Please cek sekarang, ataupun gimmick kita yang sedih.
please cek sekarang keranjang kuning buruan 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 gitu. Dilebay-lebayin lah ya bisa dibilang urgensi ini dilebay-lebayin, digimik-gimikin supaya bikin audiens itu ngerasa ketinggalan diskon. Karena kan di sini topiknya diskon. Nah, ngerasa ketinggalan diskon. Karena urgensi ini biasanya kalau gue pakai itu yang lagi produk kita yang lagi promo-promo. Nah, ini cocok nih. Misalkan di produk kita itu ada lagi payday sale misalkan ataupun lagi ada gratis ongkir. Nah, call to action urgensi ini cocok buat kita pakai di konten yang produknya lagi ada ya spot seputar-seputar promo lah, seputar-seputar diskon, seputar gratis ongkir, seputar beli satu dapat 10 misalkan. Misalkan apalah pokoknya kayak gitu. Jadi call to action urgensi ini cocok untuk produk-produk yang lagi ada promo-promonya, diskon apa segala macam. Jadi ini itu lebih ke orang tuh ngerasa, aduh, gue ketinggalan gak ya ini beli ini, mumpung lagi diskon nih. Nah, mumpung lagi apa misalkan, mumpung lagi ini. Jadi to goalsnya, tujuan utamanya itu bikin audiens ngerasa kayak gitu. Dia kayak, aduh harus buruan nih beli biar nggak ini, misalkan gitu. Aduh harus buruan nih biar produknya besok udah nggak diskon lagi. Nah, misalkan gitu. Jadi kita kuatin di call to actionnya itu ini. Jadi udah mulai kebayang lah ya, udah mulai kebayang lah ya call to action dari tadi yang kita bahas dari yang pertama itu to the point. Ini hard to the point ini cocok nih buat di konten gua yang produknya apa misalkan. Kalau yang hard to the point itu cocok banget buat di semua produk sih. Karena itu kan hard selling banget. Soft selling itu cocok buat yang tadi gue bilang tadi, konten yang cerita. Biasanya talking head, biasanya yang konten kita nge-review langsung ataupun voice over itu bisa juga dipakai. Kemudian tadi yang value itu juga bisa kita pakai juga untuk semua produk. Karena itu di kita lebih meng-highlight sebuah produknya. Sama yang keempat ini yang urgensi ini dia lebih khusus lah bisa dibilang. Karena kan nggak semua produk ya, nggak semua produk itu bakal ada diskon, gratis ongkir, ataupun beli satu dapat berapa, misalkan gitu. Nah ini call to action urgensi ini yang benar-benar kita harus pahamin nggak bisa dipakai untuk semua produk karena ya kita manfaatin si promonya dari produk tersebut gitu. Secara simpelnya kayak gitu untuk si call to action urgensi ini. Sebelum lanjut aman kan ya masih suara ya? Boleh Masih dibantu aman, chat. Kak. Oh, boleh aman. Kalau misalkan kurang aman, teman-teman afiliator boleh bantu chat aja ya. Misalkan suaranya kresek-kresek atau jadi robot atau apa gimana boleh dibantu aja. Terus kemudian nextnya, nah ini call to action kontroversi. Nah ini tadi sempat gue bahas nih di perbedaan call to action sama hook. Ini ada contohnya. Contohnya kayak gini. Gak usah klik keranjang kuning ini. Jangan pokoknya. Nah ini kan yang tadi gue bilang. Setiap call to action itu bisa jadi hook. Nah karakter dari call to action kontroversi ini dia tuh ngebuat kita penasaran banget gitu loh. Karena kan orang-orang plus 62 bisa dibilang disuruh dibilang jangan pasti dilakuin. Dibilang jangan pasti dilakuin. Karena gue pernah bikin konten ada yang gue gunain juga call to action kayak gini. Itu biasanya gue taruh di depan. Nah, nanti kan kita ada bahas pembahasan juga nih yang penempatannya nanti nih. Sebelum kita lanjut nih kita ini dulu. Nah, ini biasanya gue taruh di depan nih yang kayak gini. Gak usah klik keranjang kuning ini, jangan pokoknya. Nah, lanjutannya apa? Lanjutannya biasanya itu bisa kita isi, misalkan gak usah klik keranjang kuning ini, jangan pokoknya. Karena lagi ada diskon misalkan. Karena harganya lagi error misalkan. Karena apa lagi? eh, Bebas ongkir misalkan. Ya pokoknya nanti setelah itu bisa dimasukin value dari produk ataupun solusi dari produknya itu. Jadi tinggal disambungin aja alasannya kenapa jangan diklik itu apa misalkan. Bikin orang tuh penasaran emang kenapa sih kalau gua klik gitu keranjang kuningnya emang nanti HP gua meledak atau gimana gitu kan. Emang nanti muncul apa misalkan gitu. Nah inilah ini bisa dibilang call to action kontroversi yang ngebuat itu audiens itu penasaran banget supaya nggak ngeklik keranjang kuning. Udah dibilang jangan tapi masih diklik gitu. Nah, ini bisa kita gunakan juga call to action kontroversi ini di konten-konten affiliate kita. Nah, jadi gitu teman-teman. Dari kelima karakteristik call to action tadi, ini adalah lima yang benar-benar gue pakai secara pribadi. Gue juga pakai karakteristik
call to action ini, dan biasanya yang tadi gue bilang divariasikan di setiap konten kita. Apapun itu, setiap konten affiliate kita divariasikan aja. Hari ini contoh kita bikin 5 konten, lima-limanya beda-beda call to action, lima-limanya beda hook, lima-limanya beda script atau gimana. Nah, ini kita jadi lebih gampang ya. Nah, dari sini kan supaya kita lebih gampang bikin konten gitu, lebih gampang bikin konten, nggak perlu bingung lagi mikir ide call to actionnya kayak gimana. Duh, nih bikin call to actionnya apa ya? Bosan banget pakai yang langsung aja ya cek di keranjang kuning ini. Nah, dari sini kan udah kebayang nih ya, ada 5 karakteristik dari call to action ini yang bisa nanti kita pakai buat di konten affiliate. Setelah 5 karakteristik tadi, nah ini, chatnya bagusnya di awal video atau di akhir. Nah, ini juga pertanyaan yang banyak banget lah ya, bisa dibilang penempatan call to action ini cocoknya tuh di awal video atau di akhir video atau di tengah video. Misalkan contoh video kita 30 detik. Apakah di detik 1 sampai 10, ataukah di detik 11 sampai 20, ataukah di detik 21 sampai 30. Nah, penempatan call to action ini yang efektif kayak gimana? Sebetulnya ada penempatan call to action ini bisa dibilang variatif lah ya. Kalau bagi gue sendiri variatif. Tapi yang lebih efektifnya itu ada di akhir sama di depan. Ada di akhir sama di depan. Jadi call to action itu cocoknya di akhir sama di depan. Nah, di sini gue juga ada buatin polanya. Di sini juga ada polanya. Jadi maksudnya di awal di akhir tuh kayak gimana? Misal, ini contoh gue buatin polanya kayak gini. Ini sesuai sama yang call to action yang tadi gue bahas juga karakteristiknya. Dilihat ya, ada call to action kontroversi. Ya, kontroversi itu yang tadi gue bilang, yang kayak jangan klik ranjang kuning ini ataupun pokoknya jangan klik deh yang di bawah sini ada tulisan ini. Misalkan contoh kayak gitu. Nih, misalkan ini di kiri kan nih. Nah, ini kan di kiri misalkan ada keranjang kuning nih. Karena kita kan udah terbiasa nih nunjuk kayak gini-gini misalkan. Jangan klik keranjang kuning di bawah sini karena ini apa misalkan yang tadi. Karena ini harganya lagi miring banget misalkan. Karena ini tokonya lagi sedekah atau gimana. Karena ini lagi error ataupun pilihan warnanya banyak banget tapi harganya terjangkau misalkan kayak gitu. Plus hook. Nah, ini kontroversi sama plus hook ini karena dia termasuk ke dalam hook. Jadi udah satu. Value itu apa? Value yang tadi gue bilang eh, pilihan produknya banyak, promonya lagi banyak banget misalkan, harganya lagi turun banget atau sellernya lagi sedekah misalkan yang sering kita dengar kayak gitu. Ataupun gratis ongkir, beli satu dapat 12 misalkan nggak masuk di akal misalkan gitu. Nah, itu polanya tuh kayak gini. Kontroversi, value yang tadi kita bahas. Ketiga, CTA, urgensi. Urgensi itu yang benar-benar kita tuh ngerasa benar-benar butuh yang tadi gue bilang tadi ya, ngerasa benar-benar butuh. Jadi kalau misalkan kita jadiin kalimat, misalkan contoh satu kalimat kayak gini, kita langsung praktekkan. Misalkan contoh kalimat kayak gini, misalkan ada nih, gue di sini lagi ada apa ya? Sebentar, sebentar. Oh nih ada charger misalkan nih ya, ini ada kabel charger misalkan. Nah, di awal misalkan gue buat konten nih, gue lagi tag konten nih, misalkan. Langsung praktek aja, kita langsung praktek buat konten, CTA kontroversi plus hook. Jangan jangan cek keranjang kuning di bawah sini, jangan deh pokoknya karena ada kabel charger yang gila sih ini apa kualitasnya kuat misalkan apa. Gue bukan yang bagian teknologi lagi jadi kurang kurang paham kalau misalnya produk knowledge teknologi gue bisa ngomong apa. Biasanya soalnya gue di fashion sama di lifestyle cowok, ya kurang lebih kayak gitu lah ya. Ini misalkan kabelnya kuat anti apa sih ini kalau ini apa ya guys, anti sobek, sobek masa kabel sobek, putus, sorry sorry, jangan anti putus kalau ditarik-tarik. Nah, contoh kayak gitu lah. Contoh kayak nggak bakal putus kalau ditarik-tarik, ditaruh sini juga aman banget. Baru di akhir masukin call to action yang urgensi, jadi diurgen dibikin orang itu butuh banget, buruan deh nih langsung aja cek yang tadi gue bilang karena ini ternyata harganya terjangkau banget misalkan contoh kayak gitu. Kebayang lah ya strukturnya tuh kayak gitu. Ini bisa kalian pakai secara narasi.
itu mungkin bisa kalian sesuaikan aja sendiri. Tapi secara benang merahnya, secara strukturnya atau secara polanya itu seperti ini, gitu ya. Karena kan niche kita ini beda-beda ya. Ada yang beauty, ada yang skincare, cewek, cowok, ataupun ada yang fashion, atau ada F&B juga, ada yang makanan. Nah, ini pokoknya secara generalnya, secara umumnya polanya tuh ini. Ini yang pertama. Ini berarti secara penempatan dia ada di awal sama ada di akhir. Nah, ini contoh dari call to action yang ada di akhir. Secara polanya, secara template-nya itu, yang pertama itu hook. Ada hook lah. Kalian bisa sesuaikan aja hooknya apa, keresahan pribadi, sama call to action, soft selling. Nah, biasanya kalau hook dan keresahan pribadi ini yang tadi gue bilang ya, konten yang voice over. Voice over ataupun kita lagi cerita kayak gini sambil review produknya. Nah, ini biasanya call to action itu di akhir yang tadi gue bilang, call to action yang soft selling. Tanpa kita sadari, ternyata itu dia nyuruh kita beli gitu. Karena udah terbawa dengan suasana ceritanya, terbawa dengan suasana kontennya. Nah, jadi di akhir, aduh mau deh, beli deh gitu. Jadi tanpa harus ditodong, langsung aja cek di sini, tapi dia tuh mau beli karena seru dengerin kontennya. Jadi bilang kayak gitu. Berarti ini secara penempatan, ini ada di akhir video atau di akhir konten kalian. Kemudian next, di sini kita ada, nah, hook, call to action value, sama call to action urgensi. Urgent lah bisa dibilang. Jadi hook di awal sudah pasti hook karena itu penentu orang mau nonton video kita 1 3 detik pertama. Kemudian masukkan call to action value. Kemudian masukkan lagi call to action urgensi. Call to action value yang tadi gue bilang di karakteristik call to action salah satunya itu melebihkan atau men-spotlight lah. Apa ya bahasa gampang itu? Pokoknya melebihkan dari si produk itu, dari manfaatnya, dari produknya. Jadi kita tuh ngerasa kalau ini tuh bener-bener penting banget untuk kita punya. Nah gitu ya, penting banget untuk kita punya. Jadi bener-bener kita tuh ngebuat, kita tuh ngajak, karena kan kalau call to action itu kan ngajak kan secara bahasanya. Kita tuh buat ngajak supaya orang itu, oh iya, ini gue kayak bener-bener butuh ini deh. Kayaknya bener-bener nih gue butuh ini. Karena gue lagi kayak gini, misalnya gue lagi ngelakuin apa, kayaknya gue harus butuh ini deh. Ditambah lagi, dikuatin lagi sama call to action urgensi yang di akhir itu yang please. Jadi ayo langsung aja nih cek karena ada promo apa misalkan mumpung hari ini lagi ada apa, jadi dikuatin lagi secara call to action. Jadi bisa dibilang ini ada dua penempatan, di tengah sama di akhir. Nah, tapi secara keseluruhan nih ya, secara keseluruhan nih teman-teman, call to action itu dia lebih cocoknya ada di akhir. Pertama itu di akhir, kedua di depan. Kalau di depan, eh, call to action yang cocok untuk kita pakai itu yang kontroversi. Karena kalau misalkan kita pakai call to action hard selling di awal video, misalkan langsung aja nih cek keranjang gunung di bawah sini, langsung aja beli. Nah, beli apa? Coba dia aja belum review produknya gitu. Produk juga belum dimunculin, apanya juga belum diapain, tiba-tiba udah disuruh beli. Nah, itu biasanya langsung skip karena apa sih tiba-tiba gue disuruh beli gitu. Apa sih ini orang, misalkan kita bukan influencer, kita bukan apa, tiba-tiba disuruh beli iniin, ngapain sih gitu. Nah, itu penempatan di awal itu call to action juga harus kita sesuaikan juga. Nah, biasanya yang paling cocok itu yang call to action kontroversi. Kalau untuk sisanya itu cocok di akhir video semuanya dari kelima karakteristik yang tadi itu ya. Itu cocok di akhir. Untuk yang di tengah ini call to action value itu bisa juga di tengah. Tapi secara yang efektif itu di mana? Di akhir sama di depan. Yang harus benar-benar ditekankan, yang benar-benar harus dikuatkan itu di akhir video kita. Nah, ini ada catatan juga nih. Dari call to action keseluruhan yang tadi, itu dia hanya berlaku untuk konten talking head atau voice over. Maaf, talking head itu yang kayak gini yang gue bilang tadi, kita biasa nge-review barang lah. Halo guys, ini cek aja barangnya sekarang ada di kiri bawah, misalkan kayak gitu.
ataupun voice over yang ya kita voice over sampai produknya kayak gini, misalkan muncul kamera, kitanya nggak muncul muncul tapi kita nggak ngomong tag langsung gitu, kita cuma diam tapi muncul suara. Tidak berlaku untuk konten tempel. Sebetulnya pembahasan dari konten tempel ini yang kayak cuma naruh kata-kata doang itu sebetulnya nggak salah, karena gue juga kadang iri dengan orang-orang yang kontennya itu tempel tapi penjualannya banyak, penjualan komisinya juga banyak, tapi ada satu sisi yang dimana itu bisa nguatin kita kalau kita konten tempel itu apa ya, masih dibilang kurang, gak kurang juga sih, secara penjualan juga ada gitu, tapi ini lebih ke ranah personal branding, karena konten tempel itu kayak orang cuma beli aja, tapi berbeda dengan kalau kita sebagai afiliator yang kontennya itu talking head kayak gini ataupun voice over cerita. Itu contoh kecilnya kayak gini. Kan banyak ya top afiliator yang bisa kalian kenal. Misalkan kayak Adli Hibatul, Om Berto misalkan. Itu kan mereka afiliator yang nampilin muka atau voice over. Coba bayangin kalau misalkan Om Berto atau Bang Adli itu dia afiliator tapi konten tempel. Nggak mungkin ada bukunya dari Umberto itu, bukunya SB1M itu nggak mungkin ada storybook dari link ID-nya Bang Adli Ihbatul misalkan, karena dia cuman konten tempel yang orang itu nggak tahu gitu siapa di balik orangnya gitu, ataupun cuman main kata-kata doang. Tapi konten tempel ini juga sebetulnya efektif kalau benar-benar kita tahu copywriting-nya, kita tahu penulisan teksnya itu yang benar kayak gimana. Karena kan itu bermain permainan hook sama call to action, dia tuh langsung gabung. Kalau konten tempel itu dia hook sama site itu langsung gabung. Jadi benar-benar orang itu baca, oh ya beli gitu, oh ya beli. Simple, tapi gak gampang gitu. Simple tapi gak gampang. Nah ke dalam kalau gue bikin konten, gue pun kadang pakai konten tempel juga, tapi jarang banget. Jarang banget gue pakai konten tempel karena kalau bagi gue sendiri itu kurang menarik lah, bisa dibilang kurang menarik. Tapi gue lebih suka yang kita sambil nge-review karena itu lebih ningkatin trust kita kepada audiens. Nah, gitu ya. Teman-teman yang mungkin kalau di sini masih ada yang konten tempel nggak apa-apa kok. Itu nggak salah maksudnya ya. Di sini gue bilang ini nggak salah. Tapi ada beberapa poin yang mungkin jangka panjangnya bisa dibilang konten tempel itu ya cukup di situ aja gitu loh. Secara pemasukan itu cukup di komisi aja. Tamat. Sampai jumpa dan terima kasih banyak, langsung dipraktekkan. Nah, dari keseluruhan tadi call to action kita kurang lebih ada 3 poin ya. Ini biar kalian bisa langsung praktek, biar gue ngomong banyak-banyak lagi. Kalian nanti takutnya udah, aduh, call to action ini apa ini? Ini gue simpelkan lagi. Pertama, call to action penting apa enggak? Penting banget. Call to action itu penting banget. Kemudian yang kedua, karakteristik atau karakteristik call to action itu tadi gue sebutin ada 5 yang bisa kalian pakai, dan itu gue pakai sendiri. Gue ngepraktekin sendiri. Yang pertama tadi ada call to action apa, to the point, soft selling, pelan tapi pasti, value, urgensi, sama kontroversi. Itu bisa kalian variasikan di konten-konten affiliate kalian. Sama yang terakhir ini ada penempatan call to action. Jadi kalian nggak bingung lagi nih nanti, aduh gue naruh call to action di awal, boleh nggak ya? Aman nggak ya? Nah jadi jangan nanya lagi, ini boleh nggak sih? Boleh. Tapi cocoknya pakai karakteristik call to action yang kayak gini kalau di awal. Nah kayak gitu. Jadi dari sini kita udah tahu lah ya. Kita udah tahu, kita dapat insight baru, kita sharing baru lagi. Kalau di awal tuh boleh, tapi nggak sembarang call to action, nggak yang cuman kayak gini. Kalau di akhir itu boleh, tapi boleh loh pakai call to action kayak gini 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 ini variasinya kayak gitu. Begitu teman-teman semua, terima kasih banyak dari pemaparan sharing tadi seputar konten call to action konten affiliate. Mungkin boleh dilanjut lagi sama Kanisha.
Baik, terima kasih banyak Kak Zaid sebelumnya. Lumayan menarik ya teman-teman ya tentang CTA ini Terima ternyata kasih banyak. walaupun namanya singkat gitu CTA, tapi materi dari CTA ini juga ternyata daging banget ya. Ada tadi kita belajar penempatan, contoh-contohnya juga, jenis-jenisnya, dan gimana yang karakteristik yang efektif. Nah, mungkin karena mengingat waktu ya Kak, kita buka sesi pertanyaan di satu pertanyaan. Gimana Kak? Aman? Boleh? Boleh. Di sini sih sebenarnya udah ada pertanyaan ya. Cuman kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya juga tentang CTA, boleh. Karena kalau di sini aku lihat pertanyaannya lebih ke cara konsisten gimana biar kakak semangat terus bikin konten. Jadi mungkin ini sharing kali ya kak ya. Kalau dari Kak Zaid sendiri gimana nih? Cara konsisten buat semangat bikin kontennya. Boleh dijawab kak? Oke, terima kasih. Di chat ya ini ya, coba aku lihat dari Iya Kak betul. Anissa, cara konsisten gimana tadi ya? Cara konsisten, kalau menurut sharing dari gue pribadi sendiri, sama untuk konsisten bikin konten affiliate, karena yang tadi gue bilang pasti kita gampang banget bosen bikin konten affiliate. Apalagi yang secara kuantitasnya itu banyak, karena kan kita affiliate itu bisa sehari 3, bisa sehari 5, bisa sehari 10, bisa 50, bisa banyak lah pokoknya nggak terbatas. Pasti sering banget yang namanya nggak konsisten. Munculnya nggak konsisten itu karena satu bisa males, satu bisa bosan, satu bisa itu aja. Jadi kita ngomongin itu aja, jadi nggak menarik gitu. Nah caranya biar gue konsisten bikin konten itu, yang pertama gue selalu mikir setiap bikin konten affiliate, setiap tag konten dan post, setiap tag konten dan post itu langsung gue lupain kalau gue ngeposting konten itu. Itu yang pertama. Jadi waktu awal-awal sampai sekarang pun kalau misalkan gue buat konten affiliate, itu langsung gue lupain setelah post, udah lupain kalau gue pernah posting itu. Karena supaya kita tuh ingetnya, aduh gue belum bikin konten lagi. Nah kayak gitu. Aduh gue belum bikin konten lagi. Harus bikin konten nih sekarang. Jadi supaya kita tuh lebih semangat lagi gitu. Semangat lagi bikin konten terus. Apalagi kalau misalkan kita udah bikin konten terus ingat videonya yang tadi, terus dilihat videonya viewsnya dikit, nggak ada yang beli. Nah itu salah satu indikator yang buat kita tuh males, nggak konsisten. Kemudian yang kedua, itu variasikan ide konten kalian. Variasi ide konten tuh bener-bener seru gitu lah, bener-bener menarik banget kalau kita bikin konten itu bikin gak bosen. Variasi hooknya, variasi call to actionnya, variasi scriptnya, isi value-nya atau segala macam. Nah itu kedua hal ini yang benar-benar bisa dipegang untuk supaya kita konsisten buat konten affiliate. Gitu Kak Anissa. Gimana aman? Baik. Gimana nih Kak Anissa? Aman gak kira-kira? Semoga aman ya, kalau nggak ada respon berarti aman nih kita anggapnya. Kan Oh, ada oke. satu pertanyaan lagi tentang CTA dari kreator kita nih Kak Nur Rohmah. Kalau Mm-mm. video goyang-goyang dikasih VO yang bagus itu urutan CTA yang mana ya Kak? Karena sering banget banyak brand yang minta VT brutal biar dapat reward. Kadang kehabisan ide hook dan CTA katanya gitu Kak. Boleh dijawab Kak? Oke. Video goyang-goyang itu yang tadi gue bilang ya, konten tempel gitu ya. Iya, yang gitu. Yang goyang-goyang itu, kalau video goyang itu bagusan di urutan mana? Kalau eh goyang-goyang itu cocoknya kalau misalkan kita ada voice over, karena kan tadi nanya voice over ya. Itu cocoknya di akhir. Karena yang dari materi gue tadi yang di akhir itu kayak cocok. Nih, masih kelihatan nggak ya? Nih, di akhir pun cocok. Pokoknya penempatan ini kalian harus ini boleh di SS, boleh di share juga. Ini cocok banget. Di akhir ini kalian pakai call to actionnya. Secara karakteristiknya kalian sesuaikan dengan skripnya. Jadi baik lagi eh, skrip kalian, voice over kalian nanti narasinya kayak gimana itu disesuaikan lagi. Oh ini cocoknya call to action yang karakter ini nih. Oh kalau kalau call to action karakter yang ini udah dapet, tinggal di penempatan. Jadi flow-nya gini, polanya gini. Kalian tentukan dulu narasinya, kemudian yang kedua udah dapet nih call apanya tadi ya. Nah, pertama kan narasinya udah dapet nih misalkan dari skincare. Yang kedua dari call to action itu tinggal sesuaiin. Oh ini cocoknya kayaknya dari narasi ini
call to action yang soft selling deh, yang pelan tapi pasti. Tapi yang urgensi juga masuk. Oh, berarti penempatannya bisa di tengah sama di akhir. Nah, jadi gitu, ada tiga pola. Yang pertama, kalian tentukan dulu narasinya. Kedua, tentukan call to actionnya. Call to action yang karakteristik kelima tadi itu. Kemudian yang di akhir, penempatannya. Kalau misalkan dia itu urgensi, oh di akhir bisa. Karena tadi gue bilang, kontroversi itu enaknya, cocoknya, efektif itu di awal. Kalau di akhir itu kurang. Jadi kalau pertanyaannya urutan yang mana, di akhir paling efektif di akhir. Tapi kalaupun di awal, kontroversi itu. Jadi tentukan dulu narasinya, call to actionnya mau yang apa, baru tinggal ditentuin. Jadi jangan sampai kebalik. Mau nentuin call to actionnya dulu, taruh di depan, baru call to actionnya cocoknya pakai yang urgensi, terus baru bikin narasinya. Nah itu kebalik tuh. Jadinya kitanya bingung sendiri. Jadinya bingung sendiri dan pusing lah nantinya. Aduh ini nggak bagus nih. Yang penting pokoknya narasi, karakter call to action, penempatan. Gitu. Kak Nur Rohmah ya. PT brutal. Semangat deh pokoknya PT-PT brutal itu. Piti brutal nih dari Kanur Rohmah. Ya gitu kurang lebih Kanur Rohmah ya untuk jawabannya. Semoga terjawab. Mungkin karena mengingat waktu udah jam 10 juga, jadi untuk sesi tanya jawab kita tutup ya teman-teman kakak-kakak. Kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan, boleh banget mungkin ke TikTok Mang Jais gitu, atau boleh juga hubungi admin Boleh, entropi boleh. seperti itu. Nah, karena tadi kan kita udah terima pertanyaan dari kakak-kakak semua. Sekarang saatnya kita tanya balik nih ya. Kira-kira materinya udah benar-benar disimak kah atau belum? Jadi boleh dibantu share screen dulu kak sebelumnya. Jadi Kak Zaid, kita mau izin kuis sebentar ya, kecil-kecilan. Kita juga mau kasih reward nih buat kakak-kakak yang berhasil jawab terkhusus untuk kakak-kakak kreator MCN Entropy. Kak, kira-kira kalau yang bukan MCN Entropy boleh jawab nggak? Boleh. Cuman kalau untuk claim rewardnya nanti ada syarat dan ketentuannya juga ya kak ya, gitu. Jadi ikutan aja dulu pokoknya, oke? Boleh di next kak. Pokoknya kuisnya ini gampang. Kalau misalkan kakaknya tadi merhatiin Kak Zaidnya ngomong apa dan merhatiin terus dari awal sampai akhir, pasti bisa menjawab seperti itu. Boleh di next, Kak? Masih loading ya? Oke. Masih loading nih operator. Ada berapa pertanyaan, Kak? Ada tiga. Pokoknya gampang-gampang banget. Jadi satu pertanyaan ada satu pemenang. Cara jawabnya boleh langsung dijawab aja nanti di kolom komentar. Jadi nggak perlu on mic juga nggak apa-apa. Misalkan menurut kakak jawaban yang benar itu A. Berarti langsung tulis di kolom komen A kayak gitu. Jadi yang paling cepat menjawabnya dan yang paling tepat itu yang kita pilih sebagai pemenangnya. Kayak gitu. Ini masih di setting. Sebentar. Sudah. Oke, kita mulai mini quiz kali ini ya. Boleh langsung di next untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan nomor satu, langsung. Apa fungsi utama CTA dalam konten afiliator? A. Menambah durasi video. B. Mengajak atau mendorong penonton melakukan tindakan. C. Membuat video terlihat lebih estetik. Dan D. Mengurangi jumlah viewers. Nah, tuh yang mana tuh? Gampang banget nih. Di awal tadi udah dijelasin. B, K, Gue B, boleh B, jawab B, juga B, nggak B. Kanesha? Katanya jangan jawab dong, itu nanti Gue jadi nggak boleh kunci jawab. jawaban. Oh iya, iya. Maaf, Pak. Jangan. Banyak banget ini yang jawab. Udah 1.001 orang ya yang jawab. Kalau di kita yang pertama jawab itu ada Kak Siska. Kak Siska selamat menjawab B. Tapi bener nggak sih jawabannya? Boleh di next dulu nih. Mana tahu jawabannya C. Oh benar, jawabannya B. Ye, selamat Kak Siska. Untuk pertanyaan nomor satu, yang menang itu ada Kak Siska. Boleh di next langsung ke pertanyaan kedua, Kak. Pertanyaan kedua, di bawah ini manakah contoh CTA yang menggunakan teknik urgensi? A. Gue juga dulu punya masalah ini dan akhirnya produk ini bantu gue. Di B itu ada barangnya udah gue taruh di keranjang kuning. Yang C, please cek sekarang lagi banyak banget diskonnya. Dan yang D ada, gak usah klik keranjang kuning ini. Wow, yang jawab udah banyak banget di sini. Udah masuk ting 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 ting.
Nah, kalau di kita nih, yang jawab pertama itu ada Kak Aini. Selamat Kak Aini. Bener nggak jawabannya, C? Boleh dibantu next slide dulu, Kak. Nah, bener ya Kak Aini ya. Jawabannya adalah C. Untuk pertanyaan kedua dibabat habis sama Kak Aini. Kakak, jangan lupa masih ada satu pertanyaan lagi. Masih ada satu kesempatan lagi. Boleh banget ya. Dibantu next dulu. Manakah kombinasi penempatan CTA yang tepat untuk konten talking head atau voice over? Nah, boleh dijawab deh. A ada hook plus CTA value plus CTA urgensi. B ada hook plus musik viral plus ending cut. C ada b-roll estetik plus text only. Dan D ada produk plus filter cantik. Yang jawab udah ada 1.561 umat manusia. Tapi kalau di admin nih, yang masuk pertama yang mana dulu nih Kak? Kira-kira Kak? Kak, ada Kak Naisila, Naisila. Selamat ya. Jadi tadi udah ada Kak Siska. Oh, jawabannya bener nggak tuh? Boleh di next dulu Kak. Taunya jawabannya salah. Benar. Selamat ya untuk ketiga orang tersebut. Boleh DM admin Entropi. Jangan lupa untuk reward klaimnya kalau kakak bukan kreator MCN Entropi ada syarat dan ketentuan ya Kak Say. Seperti itu. Yeay, karena kuis juga udah selesai, boleh di next Kak slide-nya. Oke, berarti karena kuis udah selesai, berarti selesai pula lah webinar kita pada hari ini bersama Kak Zaid. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Zaid sudah meluangkan waktunya dan kesempatannya untuk mengisi webinar entropi di bulan ini. Semoga semakin sukses selalu dan sehat selalu. Mungkin sebelum kita akhiri, boleh banget kita dokumentasi dulu ya Kak ya. Buat kakak-kakak yang masih mau on Oke, cam, yuk kita boleh banget foto dulu. kita tungguin. Mumpung masih ada juga speaker kita di sini ya kan. Ada Kak Nur Rohmah tuh. Ada Kak Evelyn. Baik, ya, Ada assalamualaikum guys. yang lain masih Kayaknya mau on cam kah? Boleh, masih kita tungguin. Ada Kak Aini. Kak Aini kayak baru bangun nih Kak Aini ya. Pagi-pagi udah semangat banget ikut webinar. Mungkin segini ya yang on cam ya. Kalau masih ada yang mau on cam juga kita tunggu. Kita mulai pose kali ya, Kak. Di hitungan ketiga, dua, satu. Oke. Satu lagi, gini, Kak. Gini. Entropi. Iya, mantap. Satu, dua, tiga. Oke, mantap. mantap Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Zaid udah meluangkan waktunya. ya. Setelah ini kakak boleh, misalkan masih ada kegiatan lain, boleh juga untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih banyak juga kakak-kakak afiliator dan kreator yang sudah join. Sehat selalu dimanapun kita berada. Sampai ketemu di kelas bersama Banyak. Entropi berikutnya. Iya, terima kasih Makasih banyak Kak ya Kak Zaid. Tias. Siap. Semuanya teman-teman izin pamit ya. Iya Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Wih, dikasih love. Love Bali. Makasih.